Oke, baiklah, selamat datang di perkuliahan aljabar matriks dan vektor. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke mulai mencari determinan matriks, salah satunya adalah dengan cara minor kofaktor. Tapi sebelumnya kita harus pahami dulu determinan matriks itu seperti apa. Nah, jadi determinan matriks itu adalah fungsi yang memetakan suatu matriks persegi ke suatu bilangan real. Jadi pahami bahwa fungsi ya, saya yakin teman-teman sudah pernah mendapatkan materi tentang fungsi waktu di sekolah dulu. Nah, ini determinan matriks adalah fungsi yang memetakan suatu matriks persegi ke suatu bilangan real. Artinya apa? Kalau kita berbicara tentang fungsi, maka di sini ada domainnya, kemudian ini ada kodomainnya ya. Kemudian di sini artinya tadi pemetaan suatu matriks persegi, artinya di sini kita entry-nya domainnya adalah suatu matriks persegi. Kemudian dipetakan ini fungsi f yang memetakannya ke suatu bilangan real. Jadi ini ke suatu bilangan real, bisa 1, 0, bisa 0,1, 2, 2,1 dan seterusnya ya, himpunan bilangan real. Oke. Jadi bisa dibilang kalau misalnya F adalah pemetaan ini A tebal matriks ke bilangan real, dan ini A n kali n ya, matriks persegi. Oke, gunanya di mana determinan matriks ini? Determinan matriks ini salah satunya bisa berguna dalam SPL yang sudah kalian pelajari sebelumnya dan vektor eigen yang mungkin akan kalian pelajari berikutnya ya. Jadi ini sangat dipakai. Jadi harus dipahami dengan baik tentang determinan matriks ini. Notasinya bisa tuliskan dengan det A atau seperti tanda kurung, tapi seperti mutlak ya, seperti mutlak A seperti itu. Tapi ini bukan mutlak, tapi ini adalah determinan dari matriks A. Kemudian, nah ini adalah mungkin yang sudah pernah kalian pelajari ya. Jadi misalkan diberikan matriks A, kemudian determinannya kalau 2 kali 2 determinannya adalah AD min BC. Itu pasti yang sudah kalian hafal di luar kepala. Kemudian inverse itu adalah 1 per determinan A. Kemudian ini pasti biasanya cara menghafalnya ini ditukar, kemudian yang sebelah sininya dikasih minus gitu ya. Nah, jadi ini yang sudah pernah kalian pelajari. Saya yakin semuanya mau dari SMA, SMK atau apapun pasti sudah belajar gitu ya. Mau IPA, IPS pasti sudah belajar. Jadi pahami notasinya. Determinan ada determinan atau seperti mutlak seperti ini. Kalau inverse dia seperti pangkat 1. Dan ini sangat berguna nanti sampai kalian menyusun skripsi juga biasanya dipakai tentang matriks-matriks ini ya. Jadi pahami sekali konsepnya. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke minor kofaktornya. Jadi kalau minor kofaktor ada yang namanya dipisah, ada dia bergabung tapi definisinya berbeda ya. Ada yang namanya minor, ada yang namanya kofaktor. Nah, misalkan kita punya A matriks persegi berukuran n kali n ya. Karena matriks persegi pasti ukurannya sama n kali n. Jadi minor dari entry AIJ itu dinotasikan sebagai MIJ, yaitu determinan dari submatriks hasil penghapusan baris ke I dan kolom ke J. Ini ada beberapa kata kunci yang harus dipahami ya. Pertama, determinan itu sendiri yang akan kita cari. Kemudian submatriks berarti kalau kita punya matriks, kemudian kita partisi misalnya. Ini misalnya jadi submatriksnya. Atau nanti ini ada jadi submatriksnya juga. Ini submatriksnya. Jadi submatriks adalah bagiannya, partisi dari matriks tersebut. Dan MIJ ini adalah hasil penghapusan baris ke I, kolom ke J. Jadi kalau M12 berarti penghapusan baris ke-1 dan kolom ke-2. Kemudian itu yang namanya minor. Nanti akan lebih kelihatan di contohnya ya. Nah, ada yang namanya kofaktor. Jadi minor kofaktor. Nah, kalau minor dari entry AIJ tadi adalah sebagai MIJ, determinan dari submatriks hasil penghapusan baris ke I dan ke J.
Kalau kofaktor dari entry AIJ itu adalah CIJ. Jadi ya sesuai namanya. Kalau ini minor makanya M, kofaktor ini Inggrisnya kan pakai C ya. Kofaktor. Kofaktor dari entry AIJ atau CIJ itu adalah -1 pangkat I tambah J dikali minornya. Minor IJ. Jadi nanti sebenarnya yang akan membedakan adalah di sini -1 pangkat I tambah J. Kalau pangkatnya genap maka hasilnya akan positif. Pangkatnya ganjil hasilnya akan negatif. Seperti itu. Jadi C11 nanti sama dengan M11. C12 sama dengan minus M12. Kenapa? Karena 1 tambah 2 itu 3. Jadi -1 pangkat 3 pasti hasilnya adalah -1. Seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan minor dan kofaktor dari suatu entry itu merupakan bilangan ya. Jadi merupakan suatu bilangan, bukan matriks. Karena di sini kita lihat definisi minor. Minor itu adalah determinan dari submatriks. Determinan dari submatriks, dan ingat determinan adalah tadi fungsi yang pemetaannya dari matriks persegi ke bilangan real. Jadi dia bukan matriks. Kofaktor adalah perkalian antara -1 pangkat I tambah J dikali minornya. Yang minornya itu juga bukan suatu matriks. Jadi hasilnya adalah berupa bilangan, bukan matriks ya. Oke, kita masuk ke contohnya. Ini pasti akan lebih mudah kalau sudah masuk ke contohnya ya. Diberikan matriks A itu adalah 3, 1, -4, 2, 5, 6, 1, 4, 8 ya. Nah, perintahnya adalah hitunglah minor dari entry A11 yaitu M11 dan kofaktor dari entry A11 yaitu C11. Jadi ingat definisi minor dari A11 adalah determinan submatriks hasil penghapusan baris ke-1 kolom ke-1. Oke, baris ke-1 kolom ke-1 ini kita hapus. Nah, kemudian minornya adalah determinan dari submatriksnya. Berarti determinan dari 5, 6, 4, 8. Nih ya. Determinannya adalah tadi ke rumus yang sudah kalian hafal itu 8 kali 5 dikurang 6 kali 4. Hasilnya adalah 16. Ini minor 11. Kemudian kofaktor 11 berarti perkalian antara -1 pangkat 1 tambah 1 dikali minornya. Dan ini hasilnya adalah positif 1, maka hasilnya sisa M11 itu 16. Seperti itu. Nah, dengan cara yang sama nanti diperoleh misalnya kalian mau cari M32. M32 artinya kita hapus baris ketiga kolom kedua. Berarti sisa 3 min 4, 26. Ya, cari determinannya maka hasilnya dapatnya 26. Kemudian kofaktornya -1 pangkat 3 ditambah 2. Nah, ini kita lihat lagi ya, 6 kali 3 18 dikurang -8. Oke, 26. Ini -1 pangkat 3 tambah 2 berarti -1 min 3 M32 hasilnya -26. Artinya kalau C32 itu -26. Nah, secara umum nanti kofaktor IJ, CIJ itu sama dengan plus minus dari MIJ. Plus minus maksudnya di sini adalah membentuk pola ya, bukan positif negatif. Polanya seperti ini, plus min gitu ya. Kenapa? Karena ini kan 1 1, berarti pangkatnya positif. Ini berarti baris 1 kolom 2 negatif, ini baris 1 kolom 3 dan seterusnya ya. Jadi tandanya biasanya akan plus min seperti itu. Nah, tadi kita bicara baru ke definisi minor dan kofaktornya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari determinan matriksnya? Kalau tadi baru coba kofaktor dari 11, kofaktor 32. Nah, ini sekarang teorema beberapa cara untuk menghitung determinan dari suatu matriksnya. Teoremanya di sini dikatakan bahwa determinan matriks A berukuran n kali n itu dapat dihitung dengan mengalihkan entry-entry di seberang baris atau kolom di sebarang baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya dan menjumlahkan hasil kali tersebut. Dengan kata lain, untuk setiap I yang lebih besar dari 1 kecil dari N dan J juga sama besar 1 kecil dari N, yang pertama ekspansi kofaktor sepanjang kolom J. Nah, jadi kita bisa mencari determinannya dengan melakukan ekspansi kofaktor sepanjang kolom J. Atau bisa juga dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I.
Oke ya. Kalau sepanjang kolom ke J berarti nanti A1J dikali C1J ditambah A2J kali C2J. Jadi pakai kofaktornya yang tadi kita sudah pelajari. Bisa juga sepanjang barisnya. Berarti kalau sepanjang baris ditukar. Jadinya AI1, CI1, AI2, CI2 dan seterusnya sampai AIN, CIN. Ini akan lebih mudah kalau misalnya berbicara tentang contohnya ya. Jadi, nah di sini dikatakan misalkan contohnya hitunglah determinan A. Jika diberikan matriks A sama dengan 3, 1, min 4, 2, 5, 6, 1, 4, 8. Oke, ini sepertinya sama dengan yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya berarti kita tinggal pilih mau lakukan ekspansi kofaktor sepanjang kolom atau sepanjang baris. Harus salah satunya saja. Misalkan di sini kita ambil sepanjang kolom ke-1. Kolom ke-1 adalah ini ya, kolom ke-1. Maka nanti determinannya adalah kita mengalihkan sederhananya adalah kita mengalihkan angka yang kita garis ini. Ini 3, ini kan, ini 3, ini 2, ini 1 dengan minornya. Dengan kofaktornya maksudnya, bukan dengan minornya, dengan kofaktornya. Kofaktor 1, 1 artinya baris ke-1, kolom ke-1 kita hapus. Maka ini yang sisanya adalah ini, berarti ini kita hapus, ini kita hapus. Sisanya 5, 6, 4, 8. Oke, kofaktor 1, 1 berarti kan minus 1 dipangkatkan 1 tambah 1 minor 1, 1. Kemudian ditambah A21. A21 tadi 2 sudah kita turunkan. Kemudian kofaktor 21 berarti min 1 pangkat 2 tambah 1 M21. Nah, min 1 pangkat 2 tambah 1 ini sama dengan berarti negatif M21 nanti. M21 yang mana? M21 berarti menghapus baris kedua kolom ke-1. Oke, intinya kolom ke-1 ini nggak bergerak ya, selalu kita hapus. Oke, berarti ini yang kita hapus. Jadi sisa 1 min 4, 4, 8. Cari determinannya, kemudian negatifnya ini ada di sini ya. Makanya yang tadi positif jadi negatif. Kemudian A31. A31 berarti kita min 1 pangkat 3 tambah 1 M31. Ini berarti sisa M31 karena dia positif ya. Min 1 pangkat 4. M31 berarti kita menghapus baris ketiga kolom ke-1. Jadi intinya yang kolom yang tadi sepanjang kolomnya tetap, yang bergerak nanti adalah barisnya. Maka yang tersisa adalah 1, min 4, 5 dan 6. Nah, kemudian kita carilah determinannya, maka dapat hasilnya adalah 26. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa determinan dari matriks A adalah 3. Nah, itu tadi cara pertama. Cara keduanya sebenarnya mau kita lakukan ekspansi kofaktor sepanjang baris manapun atau kolom manapun, pasti hasilnya akan menemukan hasil yang sama. Cara kedua, misalkan kita ingin menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris kedua. Oke, mungkin biar lebih mudah kita tuliskan lagi matriksnya di sini ya. 3, 1, min 4, 3, 1, min 4, kemudian 2, 5, 6, 1, 4, 8 ya. Oke, ini adalah matriks A-nya. Kita ingin lakukan ekspansi kofaktor sepanjang baris kedua. Baris kedua, oke, berarti yang ini ya. Berarti baris kedua ini tetap. Yang berubah nanti kolomnya. Nanti istilahnya mungkin bisa dipermudah pakai tutup-tutup. Yang baris keduanya udah pasti kita tutup. Yang pertama tutup ini gitu. Berarti sisa 1, min 4, 4, 8 nih kan. Kemudian yang kedua terhapus juga ya angkanya. Yang kedua kita tutup kolom keduanya. Misalnya tutup sini. Jadi sisa 3, min 4, 1, 8. Yang ketiga kita tutup yang sini. Berarti sisa 3, 1, 1, 4. Seperti itu. Dan angka 2 ini tetap ke sini ya. 2, 5, 6, tetap seperti ini. Yang membedakan apa nanti? Yang membedakan ya tandanya.
Kenapa dia diawali dengan minus sedangkan tadi dia diawali dengan plus? Ya ingat lagi C21. C21 berarti min 1 pangkat 2 tambah 1 M21. Berarti minus 1 pangkat 3 artinya negatif M21. Makanya disitu tandanya negatif dan seterusnya ya. Maka hasilnya yang diperoleh adalah hasilnya nilainya sama. Ternyata mau pakai cara sepanjang baris atau sepanjang kolom manapun yang kita pilih, maka hasilnya akan sama. Seperti itu. Kemudian ada contoh lagi nih, misalkan hitunglah determinan matriks A jika diberikan matriks seperti berikut. Nah, sebenarnya konsepnya itu akan lebih mudah kalau kita mencari ekspansi kofaktor sepanjang kolom atau sepanjang baris yang banyak nolnya. Jadi kalau kita lihat supaya apa? Supaya tadi kan konsepnya kita mengalihkan nih, misalnya sepanjang baris kedua. Berarti ini koefisiennya kita pindahkan kan 2, 5, 6. Nah, akan lebih mudah kalau misalnya dalam matriksnya banyak nolnya, maka nanti kan 0 dikali determinan berapapun kita nggak perlu capek ngitung lagi. Tinggal hasilnya akan sama dengan 0. Nah, contoh di matriks ini kita lihat yang banyak nolnya di mana. Misalkan kita lihat, oh ternyata sepanjang kolom 2 nih ada 3 nolnya. Maka kita pilih ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke 2 ini. Artinya nanti kan nolnya pindah ke sini 1, 0, dan 0. Nah ini kita nggak perlu capek ngitung lagi. Kenapa? Karena 0 dikali berapapun hasilnya akan 0. Sisa yang perlu kita hitung adalah si ini ya, min 1 C22-nya. C22 berarti menghapus baris kedua, kolom kedua. Berarti ini dihapus, kita hitung determinannya. Nah ternyata ini masih 3 kali 3. Nah karena masih 3 kali 3, nah kita lihat di sini tadi determinan matriks A-nya min kofaktor 22, ini masih 3 kali 3. Maka kita perlu lakukan lagi ekspansi kofaktor sepanjang kolom mana terserah. Misalnya sama prinsipnya, kita mau cari yang masih banyak nolnya. Maka kita lakukan ekspansi kofaktor sepanjang kolom kedua. Maka nanti di sini 0 dikalikan kofaktornya, sisa yang tersisa yang bukan 0 adalah min 2. Min 2 berarti dikalikan dengan kofaktornya. Kofaktornya di sini ya. Berarti sisa min 2 dikali determinan 1 min 1 2 1. Seperti itu. Dapatlah hasilnya adalah minus 6 ternyata. Nah, maka kita dapat simpulkan bahwa determinan dari matriks A tadi adalah minus 6. Nih, determinan dari matriks A ini adalah minus 6. Oke, berikutnya adalah berikutnya kita masuk ke sarus ya. Sarus yang sudah kalian pelajari itu sebenarnya kenapa sih bisa dapat seperti itu? Dapatnya dari mana misalnya? Kenapa kalau misalnya 3 kali 3 2 kolom dipindah, itu maksudnya seperti apa? Kayak gitu ya. Itu yang sudah kalian hafal di luar kepala tuh. Nah, sekarang kita akan pelajari. Misalkan kita punya matriks A 3 kali 3, sama ya dengan sarus 3 kali 3 juga. Maka determinan A yang dilakukan sebenarnya kita melakukan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke 1. Artinya sepanjang baris ke 1. Baris ke 1 seperti ini ya. Jadi nanti yang bergerak adalah kolomnya, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Makanya di sini A-nya pindah ke sini, B-nya pindah ke sini, C-nya pindah ke sini. Dikalikan determinan dari kalau tutup yang ini, maka sisa EFHI, tutup yang ini sisa DFGI. Ini tutup yang sebelah sini, maka sisa DEGH yang ini. Sehingga nanti kita cari kalau pakai ini kita jabarkan ya, saya hapus dulu. Kalau kita jabarkan determinan ini, berarti kan nanti akan dapatnya, saya simpan di atas ya. Jadi A EI dikurang FH dikurang B dikali DI dikurang FG ditambah C dikali DH dikurang EG. Maka ini sama dengan AEI dikurang AFH dikurang BDI ditambah BFG
ditambah CDH dikurang CEG. Nah, ini kalau kita ubah aja bentuknya, ini AEI-nya, kemudian AFH-nya ada di sini, BDI-nya di sini, BFG-nya di sini, CDH-nya di sini, CEG-nya di sini. Sama ya. Dan ini sebenarnya ya coba saja kalau kalian lakukan hal yang sama tadi ya. Kalau seharus kan berarti kita pindahkan di sini. ADG BEH. Maka nanti kan dapatnya apa? A dikali E dikali I. B kali F kali G, C kali D kali H, dikurang CEG, dikurang AFH, dikurang BDI. Sama kan? Nah, jadi ternyata sesarus ini menggunakan konsep ekspansi kofaktor sepanjang baris ke-1 untuk mendapatkan determinan matriks 3 kali 3. Jadi khusus hanya 3 kali 3 ya. Kalau 4 kali 4 tidak berarti kalian pindahkan 3 kolom di sebelah kanan ya. Hanya berlaku 3 kali 3 saja. Oke, mungkin hanya ini untuk pertemuan ini yang bisa dipelajari, disampaikan. Silahkan teman-teman coba dan harus banyak latihan soal ya, karena tidak semudah, tidak sesimpel yang dibayangkan gitu. Jadi harus banyak latihan soal supaya ketepatan berhitungnya juga benar ya. Oke, selamat belajar, selamat mencoba. Terima kasih.